Day Efrata. Adik-adik, mari kita sama-sama siapkan hati kita siapkan kehidupan kita untuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, tahu tidak hari ini hari apa? Nah, adik-adik yang tahu bisa angkat tangan. Hari ini hari Minggu, benar. Tapi hari ini juga hari kasih sayang. Nah, adik-adik yang bersama dengan orang tua yang di rumah, mari kita sama-sama beribadah pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita sikap berdoa adik-adik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memuji Tuhan, biarlah Tuhan pimpin ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua bangkit berdiri. Semua yang sudah mandi, yang bersemangat, kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi kasih-Nya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi adik-adik pakai gerakan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Gimana? Amin. Mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Katakan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, tepuk tangan adik-adik semua. Wih, adik-adik bersemangat, kita akan tetap memuji Tuhan. Adik-adik jangan dulu duduk, tetap bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, Aku Cinta Yesus. Pakai gerakan ya adik-adik. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Bahasa Inggris. I love you Jesus, deep down in my heart. Katakan, I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero banget. Katakan, aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik sangat bersemangat, sangat bersuka cita. Nah adik-adik, mari kita sama-sama siapkan hati kita yang terbaik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Adik-adik, kita akan nyanyikan pujian dari awal. Adik-adik semua angkat tangan, taruh tangan di dada, kita angkat pujian lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin Tuhan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami, membuat kami ada sampai saat ini. Tadi kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus disenangkan lewat pujian kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami semua adik-adik sekolah minggu yang ada, menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kami. Kami boleh duduk diam untuk mendengar firman-Mu, dan firman-Mu ini tertanam bahkan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi kita di hari ini bersama Kak Herol. Ya, tentu saja kita penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita karena hari yang spesial ini, ya, yang sering dibilang sama orang banyak bahwa ini adalah bulan yang penuh dengan cinta, bulan yang penuh dengan kasih dan sayang. Ya, tetapi kita melihat di dalam Alkitab, kita akan melihat ada satu pribadi yang luar biasa cintanya sama kita semua. Ya, ada satu pribadi yang begitu sayang sama kita semua, sayang sama Kak Herol, sayang sama adik-adik sekalian, bahkan sama keluarga kita semua. Bahkan saking cintanya, dia memberikan kita hadiah, dan hadiah itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh siapapun manusia di muka bumi ini. Ya,
Mari adik-adik, Khairul ajak teman-teman semua kita melihat dalam firman Tuhan. Ya, ayat ini sangat keren sekali, sangat luar biasa. Bahkan ayat ini menjadi ayat yang kebanggaan ya, karena lewat ayat ini kita bisa melihat bagaimana cintanya Tuhan kita kepada kita. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan kita itu sangat mengasihi kita. Ya, jadi bukan cuman karena Dia sayang, tapi Dia memberikan sesuatu buat Khairul dan adik-adik semuanya. Oke, mari kita buka Alkitab kita ya, adik-adik yang bawa Alkitab. Silakan buka di Yohanes pasal yang ketiga ya. Kalau Khairul udah bilang Yohanes pasal ketiga, pasti udah tahu nih, pasti ayatnya kemana ya. Iya, benar sekali, ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 ya. Adik-adik lihat di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ya, inilah yang tadi Khairul bilang kepada teman-teman semua, bahwa ada satu pribadi ya yang namanya Yesus yang sangat mencintai umat manusia, termasuk Khairul dan teman-teman sekalian, bahkan keluarga kita. Yesus mengasihi ya, yang sering kita panggil dengan kata Tuhan ya, Tuhan Yesus Kristus ya. Pribadi ini begitu luar biasa mengasihi Khairul dan teman-teman sekalian, sehingga karena Dia begitu mengasihi, Dia memberikan anaknya yang tunggal, nyawanya ya. Dalam hal ini Dia harus mati bagi Khairul dan teman-teman sekalian, hanya untuk menebus dosa atau kesalahan yang kita perbuat. Karena setiap kita itu punya dosa, dan dosa itu harus diselesaikan. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya ya, tentu adalah satu kerinduan yang dimiliki oleh Allah, yaitu ketika kita menjadi anak Tuhan, kita tuh harus belajar untuk tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita buat pelanggaran, kita melanggar orang tua, kita melawan orang tua ya, melanggar apa yang menjadi aturan yang dibuat oleh papa mama ya, bahkan mungkin kita berbohong. Dosa-dosa seperti inilah yang ditebus oleh Tuhan ya. Dosa-dosa seperti ini yang Allah sampai rela dari surga turun ke bumi hanya untuk menyelamatkan kita gitu. Nanti kalau adik-adik baca dalam kitab Roma pasal 23, pasal 3 ayat 23, di sana dikatakan upah dosa adalah maut ya. Jadi ketika kita berdosa, manusia yang tadinya makhluk Allah yang paling mulia ya, Adam dan Hawa diciptakan dengan begitu luar biasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan, tapi karena mereka melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan, mereka tidak mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan, bahkan mereka tidak taat pada perintah Tuhan, sehingga mereka melanggar dan akibatnya mereka berdosa ya. Dan seringkali kita juga sama ya kan, Khairul maupun teman-teman sekalian melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tapi tidak sampai di situ ya. Tadi Khairul katakan bahwa setiap dosa itu harus dibereskan, atau harus dibersihkan, atau harus dihapuskan dengan cara Allah memberikan nyawanya untuk menggantikan kita. Tadi dikatakan supaya kita tidak binasa, karena dosa itu akan membawa kita kepada satu kehidupan yang dinamakan dengan binasa, itu masuk neraka kekal ya. Kalau dosa tidak diselesaikan ya, kita akan masuk neraka gitu. Tapi karena Allah begitu mengasihi, Allah cinta kepada Khairul dan teman-teman, Allah mengasihi keluarga kita, Allah begitu sayang sama manusia, sehingga Allah tidak mau manusia yang dikasihi oleh Allah itu masuk kepada suatu kehidupan yang binasa. Tapi Allah mau kita mendapat tempat, kita memperoleh hidup yang kekal, surga. Itu.
Tentu kalau berbicara tentang surga, teman-teman pasti pengen, saya pengen masuk surga Kak Herol. Saya pengen, karena surga itu berbicara tentang satu suasana yang luar biasa indahnya. Ya, dibanding neraka, ya, neraka itu tempat-tempat orang berdosa, orang-orang yang suka melanggar aturan, orang-orang yang tidak tahu bersyukur, orang-orang yang suka berdosa, melawan dan lain sebagainya. Ya, itu tempatnya di sana. Tapi karena Allah mengasihi kita, Allah mengangkat kita, Allah menebus kita, sehingga yang tadinya kita harus mati, ya kan? Tapi Allah bilang kamu nggak perlu mati, biar aku saja yang mati. Ya, inilah bukti bahwa Allah mengasihi kita, Allah memberikan nyawanya. Ya. Jadi Allah itu tidak cuma sekedar ngomong, aku mengasihimu loh, tapi Allah itu ketika dia ngomong bahwa aku mengasihimu, wujudnya itu dia lakukan. Dia turun dari surga, ya, bentuknya itu seperti Yesus Kristus, ya. Bentuknya itu, wujudnya itu Yesus Kristus. Jadi ketika Allah menjadi manusia, ya, dalam bentuk Yesus Kristus, dia harus mengambil resiko yang tadinya bukan menjadi miliknya, karena Yesus tidak berdosa. Yang berdosa itu kitanya, ya. Tapi karena Allah mengasihi manusia, Allah cinta kepada manusia, maka Allah mengambil apa yang menjadi pelanggaran kita. Itulah Allah kita, ya. Itulah Yesus kita. Dia baik sekali, dia luar biasa, dia mengasihi kita, sehingga yang tadi kita penuh dengan lumpur, kita yang penuh dengan kesalahan, kita berbohong, melawan orang tua, Tuhan hapuskan itu karena Allah mengasihi kita. Di bulan yang penuh dengan cinta ini, bulan yang penuh dengan sayang ini, kita belajar melihat bagaimana ada satu pribadi yang rela memberikan nyawanya ganti kita. Yang tadinya saya harus dihukum, karena setiap pelanggaran itu pasti ada hukumannya, ya. Mungkin teman-teman kalau di rumah, mungkin kalau tidurnya yang biasanya jam 9 tiba-tiba tidurnya jam 10, mungkin orang tua akan kasih sanksi, ya, atau hukuman. Mungkin kalau nggak kerja PR, mungkin guru kasih hukuman dan lain sebagainya. Setiap pelanggaran itu ada konsekuensinya, ada hukumannya. Tapi beda dengan Tuhan kita, ya. Ketika kita berdosa, Allah nggak memberikan hukuman itu langsung kepada kita, tapi Allah tanggung, Allah ambil, biar kita nggak usah terima, karena Allah tahu itu luar biasa. Itu tidak akan mampu dilakukan oleh manusia siapapun yang bisa memikul dosa seluruh isi dunia ini. Dan itu diambil oleh Yesus Kristus, ya, yang tiap pagi, siang, malam kita selalu berdoa, Tuhan Yesus yang baik, ya kan? Nah, Tuhan Yesus inilah yang mampu mengasihi kita, sehingga dia memberikan nyawanya kepada kita. Sehingga kita yang tadi berdosa, kita melanggar, kita berbohong dan lain sebagainya, itu Tuhan hapuskan karena Tuhan mengasihi kita. Tapi ingat, jangan berdosa lagi, ya. Karena minggu lalu ketika Kak Herol sampaikan renungan, tanda bahwa kita mengasihi Tuhan yaitu kita taat, tidak melakukan pelanggaran, tidak berdosa lagi, ya, tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Tapi di kesempatan kali ini kita belajar melihat bagaimana Yesus Kristus, Tuhan yang seringkali teman-teman panggil pagi, siang dan malam, dia bukan hanya Tuhan yang diam, ya, tetapi dia Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada, bahkan selalu mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Jadi bersyukur ketika teman-teman bisa kenal, ternyata Tuhan Yesus itu baik. Kenapa baik? Dia mampu loh berikan nyawanya untuk aku. Bahkan setiap pelanggaranku, setiap dosaku, ketika aku datang kepada Tuhan meminta pengampunan, di situ Tuhan beri pengampunan. Teman-teman bisa ceritakan itu ke keluarga, ke teman-teman yang lain. Aku punya loh satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Aku punya Tuhan, aku punya Bapa yang baik. Loh, kenapa dia baik? Loh, saya yang seharusnya dihukum tapi tidak jadi dihukum. Saya yang harus terima konsekuensi tidak jadi terima. Kenapa? Karena Allah itu baik dan Allah mengasihi kita, ya. Itu dia Tuhan Yesus Kristus. Ya, teman-teman bisa semakin hari, wah, luar biasa. Nanti kalau teman-teman baca Alkitab di rumah, teman-teman akan ketemukan banyak hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus karena dia mengasihi manusia, ya. Herol rasa itu saja renungan yang perlu kita teman-teman renungkan bersama-sama. Ingat kembali, ternyata saya punya Tuhan yang luar biasa. Bersyukur karena Allah mengasihi kita sehingga dia mati bagi kita, ya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
untuk hari ini Tuhan Yesus kami boleh mengingat kembali bahwa karena kasih-Mu yang besar, karena cinta-Mu yang luar biasa, Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk supaya setiap kami yang percaya kepadamu kami tidak binasa. Bahkan karena kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan, sehingga Engkau mau menggantikan kami yang berdosa ini, supaya kami tidak mendapat bagian kepada kematian yang kekal, tapi kami memperoleh hidup yang kekal. Itulah Allah kami, itulah sebabnya kami tidak berhenti bersyukur, karena kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar di hari ini. Berkati kami dan ingatkan kami selalu bahwa kami punya Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh dengan kesabaran, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, bahkan Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Bahwa di setiap pelanggaran kami, setiap dosa yang kami lakukan, ketika kami datang minta ampun, memohon belas kasihan, kami percaya Tuhan kami mampu mengampuni kami. Tuhan kami telah mengampuni kami, bahkan Tuhan kami berbelas kasihan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semua yang Engkau beri. Berkati Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu ini Tuhan, berkati mereka dalam masa depannya, studinya mereka juga Tuhan, masa pendidikan mereka Tuhan berkati. Bahkan memberkati kedua orang tua mereka, sanak pemilik keluarga besar mereka, kiranya diberkati oleh Tuhan. Bahkan masa depan yang indah gemilang kami percaya Engkau sediakan bagi mereka, anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersyukur untuk semua ini, dan kami selesaikan ibadah kami di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah minggu ini. Sampai ketemu minggu depan di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.